Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan harus tetap semangat menjalani kegiatan kalian ya. Masya Allah, tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan yang udah mau nyempetin waktunya untuk nonton video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini aku mau nyeritain tentang kegiatan aku di siang hari menjelang sore ya. Jadi ini aku abis ngerapihin kerjaan aku untuk ngerapihin pesanan ya. Jadi ini aku bikin cemilan frozen, ada risoles mayo sama sosis solo. Jadi ini semua pesanan teman-teman aku yang mungkin diambilnya sih nggak hari ini. Jadi tapi aku udah ngerapihin aja. Jadi biar kalau misalnya nanti ada yang pesan lagi, aku nggak keteteran gitu teman-teman. Dan karena bikin cemilan ini banyak, udah gitu tuh bikin dapur jadi kotor, berantakan banget. Dan sekarang mumpung masih ada tenaga yang tersisa walaupun udah capek banget, sekarang aku mau ngerapiin dapur aku yang super berantakan. Dan ini dia dapur aku yang berantakan, karena kalau namanya lagi ngerjain sesuatu pasti berantakan juga ya teman-temannya. Kalau misalnya mau yang agak rapi bersih tuh kadang emang agak susah, apalagi kalau misalnya aku lagi bikin cemilan kayak gini kan, fokusnya tuh biar cepet kelar aja kan. Jadi kalau misalnya dikit-dikit bersihin agak ribet juga kan. Jadi ini aku mau ngerapihin meja-meja dapur aku. Meja kompor ini aku lagi ngelap pakai kain microfiber sama air biasa aja sih. Jadi kalau misalnya dapur aku tuh nggak cepet dibersihin, itu suka banyak banget semut kecil-kecil datang, dan aku tuh nggak tahu tuh semut dari mana. Jadi kalau misalnya aku lengah nggak beresin dapur, itu pasti banyak semut. Dan sekarang aku lagi ngerapihin untuk di kolong kompor, karena pasti yang namanya kolong kompor jarang banget disentuh ya teman-teman. Selain malas juga berminyak gitu kan. Jadi ini karena aku lagi ngerapihin dapur, jadi sekalian aja aku bersihin semua sampai kolong kompornya. Jadi nanti kalau misalnya dipakai lagi udah bersih deh. Dan sembari juga aku ngerapihin untuk tungkunya itu. Jadi walaupun berminyak ya harus dibersihin ya teman-teman. Jangan sampai kompor kita kotor terus teman-teman tetap pakai gitu, nggak baik juga gitu kan. Dan setelah itu aku tetap ini bersih-bersihin mejanya, karena banyak kayak serpihan tepung atau ada saus-sausan atau ada sisa makanan gitu teman-teman. Jadi harus dibersihin. Dan apalagi ini mejanya berantakan banget, maaf ya teman-teman. Ini aku ngerapihin peralatan usaha aku. Jadi ini aku mau taruh di kolong untuk tempatan cemilannya. Jadi emang biasanya aku simpan jadi satu untuk tempat plastik gitu. Jadi dari kemarin itu aku bikin makanan tapi barang-barangnya belum sempat dirapi-rapiin teman-teman. Jadi ini aku mau ngelapin meja. Ini pertama aku mau ngelapin si rice cookernya, karena kan tadi habis dipakai buat masak juga. Jadi ini airnya masih bersih ya teman-teman buat ngelap ini. Jadi kain ini tuh enak banget buat dipakai, kayak nyerap banget sama air. Jadi harus tetap bersih
karena masih baru juga kan, jadi biasanya paling disayang perabotannya kalau masih baru. Dan ini aku lagi ngelepasin untuk penampung airnya, uap airnya. Dan ini aku pelan-pelan untuk rapihin mejanya karena kotor banget. Ini aku lapnya pakai ini aja, kain ini sama air, dan nggak aku kasih sabun juga sih teman-teman. Jadi ini sekalian aku buat ngebersihin perabotan yang ada di deket sini. Jadi kalau misalnya udah lama nggak dibersihin itu kelihatan banget kayak debunya gitu. Dan biasanya juga kalau masak itu suka ada bahan-bahan makanannya suka nyempil di pinggiran perabotan. Jadi kalau misalnya nggak diangkat atau nggak dibersihin pasti jadinya menimbulkan kedatangan si semut ya. Ini kantong beras aku tuh belum punya dispenser untuk penyimpanan beras teman-teman. Jadi sementara aku emang pakainya kantong plastik kayak gitu. Sebenarnya pengen juga sih beli kayak dispenser beras gitu, tapi ya kadang aku mikir butuh apa enggak ya gitu loh, kayak butuh enggak gitu. Beda sih pokoknya rasanya kalau misalnya ngontrak sama punya rumah sendiri ya teman-teman. Pasti kalau punya rumah sendiri mah rasanya pengen banget ngebersihin atau beliin perabotan buat di dapur, apalagi kalau buat teman-teman yang hobinya di dapur kayak aku, pasti kayak seneng banget beli perintilan dapur ya. Dan sekarang aku lagi ngerapihin ini di lantai, casan aku sama botol ini berantakan banget, sambil aku matiin kipasnya karena aku mau nyapuin lantainya. Dan untuk area pertama yang akan aku sapu adalah pastinya dapur. Ini ngores banget teman-teman, apalagi tadi kotoran dari si bawah kompornya. Oh ya teman-teman, maaf banget ya kalau misalnya di video aku banyak banget suara ibu-ibu teriak-teriak. Karena itu tetangga aku yang di luar sih, kayak manggilin anaknya gitu, nggak ngerti sih sukanya teriak-teriak kayak gitu. Jadi kalau misalnya suaranya sampai ke record di video, maaf ya teman-teman, karena kan aku juga nggak bisa mengontrol gimana suaranya kan. Ya lanjut aja teman-teman, ini aku nyapuin lantainya. Aku nggak pel ya, karena tadi pagi aku tuh udah ngepel, jadi aku cuma nyapuin aja. Dan ini kotorannya lumayan banyak banget. Bayangin gak sih kalau misalnya aku males bersihin bawah kompor, pasti gak enak banget ini. Plus sama sampah-sampah tadi bikin cemilan. Dan ini siang hari cuacanya terik banget teman-teman, seperti yang biasa aku bilang. Biasanya ini aku tuh kebagian sinar mataharinya kalau nggak siang sampai sore gitu kan. Kalau misal pagi nggak pernah dapat sinar matahari kayak gini, aku tuh suka kangen banget pagi-pagi tuh kena sinar matahari kayak gini. Tapi ya karena posisi kontrakannya jadinya nggak bisa dapet deh. Dan ini aku udah ngangkatin jemuran karena udah kering semua sama selimut. Dan ini selimutnya mau aku lipat taruh di kasur. Jadi biasanya kalau bisa tidur kan aku pakai selimut, dan paginya suka aku jemur gitu teman-teman. Nah ini sekarang aku mau ambil box penyimpanan aku buat simpan si bajunya yang tadi udah dijemur. Jadi sebelum disetrika biasanya aku taruh di sini. Jadi ini aku lipat-lipat dulu baju yang tadi udah dijemur dan masukin ke box ini. Kalau teman-teman tanya emang muat, ini muat teman-teman. Jadi kalau misalnya masih sedikit, biasanya aku tutup. Tapi kalau misalnya udah banyak, ya nggak akan ditutup karena kan nggak muat kan. Jadi kalau misalnya ada jemuran banyak, ya paling aku tumpukin aja ke atas tanpa aku tutup lagi gitu. Jadi biar terlihatnya tuh nggak berantakan. Aku tuh dulu juga pakai kayak keranjang gitu, dan itu berantakan banget, dilihatnya nggak enak gitu teman-teman. Karena kan keranjang itu bentuknya agak panjang ya. Nah kalau misalnya storage kayak gini kan kecil deh gitu kan, aku bisa taruh di sempilan lemari sana di pojokan, jadi nggak terlalu terlihat gitu. Dan ini aku ada aja, masa setrikaan dimasukin ke box.
Udah lelah banget kayaknya, udah error. Dan ini udah selesai. Sekarang aku mau ngerapihin untuk bagian yang lain. Jadi sekarang ini aku mau cas dulu pompa air aku. Ini pompa aku baru ya teman-teman. Aku nggak ngerti kalau misalnya aku cas di colokan dapur itu nggak nyala lampunya. Sampai aku cari lubang-lubang casannya, bener nggak sih aku masangnya. Tapi sih kayaknya emang casan aku ini agak error sih. Soalnya kalau beli pompa air kayak gini kan nggak dapet colokan casan gini kan teman-teman. Jadi ini emang casan dari zaman dulu, casan handphone gitu. Dan alhamdulillah nyala pas dicolokin di deket kasur. Dan sekarang aku mau refill untuk minyak goreng. Jadi ini udah dikit. Jadi biar enak aja dilihat sama dipakainya kalau misalnya terlihat penuh gitu ya teman-teman. Jadi ini aku belum beli minyak goreng lagi karena belum habis juga dan belum belanja juga. Jadi ini botolnya aku suka banget mungil gini teman-teman. Buat teman-teman yang mau botolnya juga bisa baca di deskripsi box aku ya. Dan sekarang aku mau refill juga untuk perbumbuannya. Sebenarnya sih masih bisa dipakai juga, cuman ya aku mau isi ulang aja. Soalnya kalau bumbu dikit gitu kayak nggak enak aja teman-teman. Nggak tahu sih kalau teman-teman kayak gimana, nungguin sampai habis banget baru diisi atau kayak aku sisa sedikit baru diisi lagi gitu. Dan ini aku mau refill kaldu bubuk, garam sama si gula. Jadi aku biasanya kalau belanja untuk perbumbuan kayak gini suka belinya yang agak besar gini kemasannya, terus aku kayak beli beberapa buat stok di sini teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget beli kayak yang ukuran dikit gitu. Karena kan kalau misalnya belanja di supermarket tuh biasanya yang kemasan besar lebih hemat gitu kan. Jadi ya sukanya aku stok-stok aja. Jadi kalau misalnya butuh untuk diisi ulang, aku udah punya stoknya. Jadi aku emang sih kalau belanja itu kayak banyak gitu teman-teman, kayak minyak. Kalau minyak sih biasanya aku beli yang 2 liter aja. Terus kalau perbumbuan biasanya agak banyak karena kan biasanya cepet habis ya, karena buat masak. Kan masaknya juga aktif kan, jadi perbumbuannya suka cepet habis. Dan untuk sisanya biasanya aku karetin kayak gitu teman-teman, terus aku simpan lagi. Dan ini aku mau refill si gulanya. Kadang aku pakai gula juga nggak tentu mereknya teman-teman. Kadang aku tetap cari harga yang murah. Walaupun kadang perbedaan harganya 1000 atau 500 gitu ya, itu pasti aku tetap cari yang lebih murah. Dan sekarang botol-botolnya aku taruh di sini. Jadi ya dapur aku ala kadarnya aja teman-teman. Dan sekarang karena dari pagi aku belum makan karena sibuk urusin pesanan, sama aku lagi nggak mood makan nasi juga sih. Padahal aku tetap masak juga kan buat suami. Tapi aku belum makan. Ini aku mau bikin jus tomat aja. Jadi aku bikin jus tomatnya untuk 2 gelas karena satunya buat suami aku, tapi aku nanti mau langsung minum aja karena biar gak lemas juga kan badannya, takut kecapean nanti malah jadi sakit. Jadi biasanya aku kalau nggak mau makan pasti aku usahain makan buah atau di jus kayak gini teman-teman. Tapi kalau tomat sih termasuk sayur ya, bukan buah. Buah atau sayur sih teman-teman. Dan buat teman-teman yang lihat aku pakai blender, nyalainnya pakai kelingking, ini karena tombol blender aku mendelep ke dalam karena sempat pernah jatuh juga. Tapi insya Allah masih bagus mesinnya dan alhamdulillah juga sampai sekarang aman-aman aja. Cuman emang butuh kehati-hatian aja sih kalau misalnya mau nyalain dan matiin pakai kelingking. Tapi sejauh ini masih aman. Dan ini aku mau taruh di kulkas satunya, dan yang satu mau aku minum aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah nemenin aku beres-beres ya. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.